Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjut dari materi pertemuan yang kemarin. Kita akan membahas tentang pembentukan panitia kecil, hasil pertemuan panitia kecil, dan pembentukan panitia 9. Pada proses pembentukan panitia kecil, di akhir sidang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil. Panitia kecil itu sendiri bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Kemudian inilah anggota dari panitia kecil. Anggota panitia kecil itu beranggotakan 8 orang, yaitu Bapak Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia, Bapak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Mariamis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian dari para anggota panitia kecil tersebut timbullah beberapa usul dari panitia kecil itu. Di antaranya usulnya yaitu Indonesia merdeka secepatnya, dasar negara, unifikasi dan federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, pemerintah daerah, agama dan negara, pembelaan dan keuangan. Inilah usul-usul yang dicetuskan oleh para anggota panitia kecil itu untuk segera memerdekakan Indonesia. Kemudian hasil dari usul-usul para anggota panitia kecil tadi pada sidang gabungan antara BPUPKI dengan panitia kecil menetapkan yang pertama penetapan bentuk negara dan penyusunan hukum dasar negara. Yang kedua, permintaan kepada pemerintah Jepang untuk secepatnya mengesahkan hukum dasar. Yang ketiga, meminta kepada pemerintah Jepang untuk penyelenggaraan Indonesia merdeka di atas hukum dasar yang telah disusun. Yang terakhir, pembentukan tentara kebangsaan dan penyusunan keuangan. Selanjutnya, dari hasil gabungan tersebut dibentuklah Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai satu persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Dalam rapat ini terjadinya perdebatan tentang rumusan dasar, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 terdapat dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan ini diberi nama Mukadimah, sedangkan oleh Bapak Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Bapak Sukiman disebut sebagai Gentleman's Agreement. Nah, dari sinilah awal mula Undang-Undang Dasar dibentuk atau ditetapkan sehingga menjadi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang berlaku pada negara Indonesia sampai sekarang ini. Selanjutnya,
Inilah para tokoh anggota Panitia 9 atau sering juga disebut sebagai anggota PPKI, di mana anggota Panitia 9 ini diketuai Bapak Insinyur Soekarno yang beranggotakan 9 orang. Kemudian ada Bapak Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Yamin, A.A. Maremis, Bapak Ahmad Subarjo sebagai golongan dari kebangsaan, Kiai Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar, Kiai Haji Agus Salim, dan R. Abikusumo sebagai dari golongan Islam. Dari rancangan ataupun usulan dari 9 tokoh inilah sehingga Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan menjadi sebagai hukum dasar yang berlaku di negara Indonesia sampai saat ini, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang masih yang sama. Kita melanjutkan materi yang ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Salam PPKN, good citizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.